selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, salam kenal semuanya. Salam kenal, Bu. Selamat sore, Bu Silvi. Iya, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bu Selvi untuk bersedia menjadi narasumber kami ya, Bu, pada wawancara hari ini. Iya. Perkenalkan nama saya Bahjatul Arifah dan sebelah saya. Perkenalkan Ibu, nama saya Denisa Putri. Perkenalkan, nama saya Andi Afidainu Najmi. Perkenalkan, nama saya Novi Adila. Baik, kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta, PGRI, jurusan bimbingan dan konseling. Salam kenal ya, Bu. Ya, salam kenal. Oke. Saya perlu memperkenalkan diri juga. Kan semua boleh, yang lain Bu. memperkenalkan diri. Oke. Nama saya Selviana. Saya kesibukan sehari-hari dosen. Mohon maaf ya, saya pakaian baju sehari-hari gini ya. Masih di rumah. Masih di rumah. Ya. Seharian ini sebetulnya sudah mengajar 3 kelas. Ini baru ganti baju tadi gitu. Jadi dari pagi sampai sore tadi barusan, makanya saya baru bisa diwawancara di jam segini ya gitu. Iya, Bu. Ya, saya Selviana, sibukan sehari-hari mengajar ya, home base saya psikologi di Universitas Persada Indonesia UPI ya, di Fakultas Psikologi. Selain itu saya ada juga sih mengajar di beberapa tempat yang lain. Ya, apalagi ya, saya tinggal di Jakarta Utara ya, terus apalagi ya, kira-kira itulah ya. Aktif juga dalam organisasi psikologi, dan terima kasih sudah diundang untuk diwawancarai sebagai narasumber atau apalah yang menjadi tugasnya teman-teman mahasiswa nih untuk bisa mengerjakan tugas kuliahnya ya. Saya membantulah teman-teman. Oke, silakan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sebelum kita memulai sesi wawancara hari ini, kami meminta izin ya, Bu, untuk merekam sesi wawancara hari ini untuk bukti bahwa kami telah melaksanakan tugas wawancara bersama Ibu Selvi. Yeah. Rekaman ini selanjutnya akan kami unggah, Bu, ke channel YouTube kelas kami. Kalau jika berkenan, Ibu penasaran nih hasil rekaman hari ini bagaimana, Ibu boleh mampir ke YouTube kelas kami ya, Bu. Oke, ya. Baik, tanpa mengulur waktu yang panjang, karena sekarang juga udah sore ya, Bu ya. Kita mulai saja ya, Bu, dari pertanyaan pertama yang akan diajukan langsung oleh Saudari Novi Adila. Silakan, Saudara Novi. Ya. Baik, Arifah. Untuk mengawali sesi wawancara kali ini, boleh tidak, Bu, untuk menceritakan dari awal jenjang pendidikan sampai bisa menjadi seorang psikolog dan dapat bisa membuka praktik sendiri? Oke. Jenjang pendidikan S1 saya dari psikologi di UPI tahun 2004 sampai 2008. Setelah itu saya melanjutkan ke Fakultas Psikologi di UPI juga, tapi waktu itu masih di program Magister Science tahun 2009 sampai 2011. Nah, di 2011 itu saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang doktoral di kampus yang sama, dan saya mendapatkan beasiswa di kampus yang sama juga ya, beasiswa S3. Setelah itu saya mengikuti program studi doktoral psikologi dari tahun 2011 itu di wisuda 2014 ya. Dan setelah itu saya sudah jadi dosen psikologi dan home base saya di Magister Science Psikologi UPI. Nah, kemudian tahun 2015 saya melanjutkan studi Magister Profesi. Jadi sebetulnya saya sudah S3 Psikologi dulu gitu ya, baru saya ngambil studi S2 Profesi Psikologi ya. Tapi sebetulnya saya S1-nya dari psikologi gitu. Nah, 2015 saya wisuda 2019.
Nah, kemudian saya dari 2015 sampai 2019 sebelum saya wisuda itu kan kuliahnya ada magang gitu ya, ada praktek-praktek kurang lebih 600 jam gitu. Ya udah, setelah saya sudah menyelesaikan profesi psikologi saya di 2019, 2020 saya bekerja sama dengan teman saya mendirikan sebuah lembaga psikologi ya yang berkantor di Jakarta Pusat, yaitu kegiatannya melakukan asesmen psikologi, melakukan webinar dan konseling psikologi. Di situ saya menjadi kepala divisi psikologi sampai hari ini. Ya. Jadi Ibu dari jenjang S1 terus lanjut ke S3 baru ke S2 gitu ya Bu ya? No, nggak ada langsung ke S3, nggak ada. Jadi S2 saya S2 Magister Sains Psikologi ya. Jadi psikologi itu ada 2 program S2-nya. Ada psikologi scientist ya, yang S1-nya itu dari background non psikologi bisa masuk S2 psikologi itu. Dan satu lagi program S2 psikologi profesi. Nah, di program S2 psikologi profesi ini nanti luarannya atau lulusannya menjadi seorang psikolog. Nah, yang magister profesi psikologi ini mesti berlatar belakang S1 psikologi. Nah, waktu saya lulus S1 psikologi, saya tidak melanjutkan ke S2 profesi psikologi. Saya melanjutkannya ke S2 magister sains psikologi. Karena waktu itu saya sambil bekerja. Saya belum lulus S1, waktu itu saya sudah sambil bekerja. Nah, sedangkan bagi saya waktu itu kalau saya lanjutnya ke S2 profesi, ini pekerjaan harus saya tinggal. Karena ada magang-magangnya tuh kuliah S2 profesi psikologi. Nah, kalau saya sambil kerja, bukan nggak bisa sih, tapi repot sekali. Antara membagi waktu kerja di kantor, belum magang di tempat lain, ya kan, belum kuliah gitu. Jadi saya memilih untuk bekerja sambil saya kuliah Magister Sains Psikologi. Kuliahnya malam waktu itu. Nah, karena kenapa saya memilih untuk bekerja dulu sambil kuliah S2? Karena saya fresh graduate. Bagi saya harus punya pengalaman dulu gitu ya, punya pengalaman kerja dulu. Ya sudah, akhirnya saya kerja sambil kuliah waktu itu. Ternyata ya alhamdulillah ya, saya malah dapat beasiswa S3 psikologi begitu lulus S2 Magister Sains ini. Ya, akhirnya saya lanjut ngambil S3 psikologi di kampus yang sama. Ya, karena saya dibeasiswakan, ya jadi begitu saya lulus, saya ikatan dinas di kampus itu menjadi dosen. Lain begitu ya. Nah, tapi kalau saya mau full ngajar sebagai dosen full time di kampus home base saya ini juga nggak apa-apa. Nah, cuman waktu itu saya memilih setelah saya menyelesaikan studi S3, saya sudah menjadi dosen home base di situ. Sambil saya mengampus lain, saya ambil pengalaman kurang lebih 1 tahun itu ya. Nah, karena saya kepengen jadi psikolog, cita-cita saya kepingin jadi psikolog, walaupun saya bersyukur juga akhirnya ternyata lebih dari ekspektasi saya bisa S3 psikologi. Nah, akhirnya saya ambil lagi S2 profesi psikologi. Jadi sebenarnya gelar S2 saya ada 2 gitu ya. Saya MSI dan MPSI psikolog itu gelarnya. Jadi ada 2 gelarnya S2-nya gitu ya. Baik, selanjutnya bagaimana motivasi Ibu menjadi psikolog? Apakah bisa diceritakan motivasi Ibu sebagai psikolog? Iya. Ya, sebenarnya jadi psikolog itu cita-cita saya dari SMA ya. Di SMA itu kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 terutama ya. Waktu itu kan belum kelas 10, 11, 12 kayak sekarang ya. Itu saya memang punya kerinduan saya jadi dosen. Gitu. Saya jadi dosen dan saya menjadi seorang psikolog dari saya SMA. Kenapa? Karena saya berpikir dengan saya menjadi dosen dan menjadi seorang psikolog, saya bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Saya bisa mengajar di kampus, mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Saya juga bisa menangani permasalahan orang, saya bisa membantu orang yang kesulitan, yang bingung mendapatkan jalan keluar, yang sedang berada di dalam permasalahan. Setidaknya saya bisa menjadi teman bercerita yang baik buat mereka, teman berbagi yang baik. Ya, dan karena saya suka ngajar, makanya saya juga pengen jadi dosen gitu. Ya, dari SMA tuh saya senang ngajar sebetulnya gitu ya. Jadi saya memang bercita-cita menjadi seorang dosen dan menjadi seorang psikolog. Kenapa dosen? Karena saya
lebih suka mengajar itu pada jenjang yang lebih tinggi. Saya lebih senang ngajar orang-orang dewasa dibandingkan saya ngajar anak TK atau anak SD gitu ya, atau anak SMP, SMA yang bagi saya, aduh mereka masih muda-muda banget gitu kan. Terus juga saya mesti lebih sabar ngajar mereka. Sedangkan kalau saya ngajar yang mahasiswa, saya menghadapi orang-orang yang di mata saya sudah lebih dewasa. Saya nggak terlalu pusing untuk ngatur anak-anak saya atau saya dalam aturan-aturan yang seketat di TK, SD sampai SMA gitu loh. Nah, kalau mahasiswa kan dianggapnya sudah mahanya siswa gitu ya. Iya. Siswa tingkat tinggi gitu yang saya pikir sudah bisa diajak berpikir lebih dewasa ketika saya mengajar. Begitu sih motivasinya. Baik, Saudara Evi, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, terima kasih. Lanjut ke teman-teman yang lain. Baik, saya akan bertanya. Iya. Saya mau bertanya nih Bu, dalam profesi Ibu sebagai psikolog, siapa objek praktik spesifiknya dalam melakukan konsultasi atau siapa sasaran layanannya? Seperti itu. Ya. Di psikologi itu memang ada bidang-bidangnya lagi, Mbak. Ada bidang-bidang kekhususannya lagi. Ya, misalnya psikolog di bidang industri organisasi, berarti memang dia fokusnya psikolog yang menangani karyawan, ya, misalnya melakukan rekrutmen seleksi, melakukan training terhadap karyawan, melakukan asesmen, ya, melakukan konseling kerja, terus melakukan analisis jabatan gitu ya, atau membuat survei kepuasan kerja. Nah, ada juga psikolog yang bidangnya pendidikan. Misalnya dia melakukan asesmen di sekolah buat anak-anak, tes IQ, tes bakat, minat gitu ya. Terus kesulitan belajar, menangani masalah perilaku pada siswa gitu kan. Terus menangani kasus bullying. Nah, itu kalau yang di sekolahan. Ada lagi yang di klinis. Di klinis itu khusus menangani gangguan-gangguan kejiwaan, gitu ya. Misalnya ada orang yang mengalami kasus skizofrenia atau mengalami kasus bipolar, gitu-gitu ya. Nah, yang khusus lebih kepada gangguan kejiwaan. Nah, kalau saya bidangnya psikolog industri organisasi, ya. Nah, gitu. Dan kadang-kadang ada beberapa proyek yang di pendidikan, misalnya melakukan tes IQ di sekolah gitu, ada beberapa yang kayak gitu, atau melakukan tes bakat dan minat untuk mengetahui penjurusan siswa ya, baik penjurusan di tingkat SMA maupun nanti setelah itu penjurusan untuk masuk kuliah. Tapi lebih banyak proyek-proyek saya itu di industri organisasi, misalnya melakukan asesmen terhadap karyawan. Itu yang paling banyak sih itu dari praktek saya. Selebihnya ya konseling. Kalau konseling sih masih lebih banyak klien-klien saya yang normal. Saya nggak terlalu fokus di psikologi klinis ya, karena memang bidang kekhususan saya bukan di psikologi klinis, walaupun saya mengambil minoring itu dulu ya, tapi saya nggak mendalami di psikologi klinis karena itu ada bidangnya teman-teman saya lagi gitu. Itu. Oke. Bagaimana Saudara Ainun? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ntar lagi deh nanyanya. Iya. Teman-teman yang Baik. lain. Yang lain bagaimana? Saya mau nanya Ibu Selvi. Iya. Saya ingin bertanya mengenai kode etik nih. Setiap profesi itu kan pastinya ada kode etik ya kan Bu. Saya ingin bertanya kalau dari seorang konselor, maksudnya psikolog itu sendiri, ada nggak Bu kode etik yang harus dijalankan dan harus diterapkan seperti itu? Mungkin Ibu bisa jelaskan kode etiknya. Ya ada ya. Psikologi itu punya kode etik ya. Walaupun kode etik psikologi itu juga masih terus-menerus diperjuangkan kekuatannya sebetulnya ya. Tapi ada, setiap profesi pasti ada kode etiknya. Salah satu contohnya adalah yang menghargai hak klien ya. Atau saat contoh sederhananya misalnya ketika kita melakukan assessment, maka hasil assessment yang kita lakukan itu sifatnya konfidensial, rahasia. Nah, itu tidak sembarang orang bisa kita kasih ya, kecuali misalnya usernya yang meminta kita melakukan assessment itu. Kalaupun misalnya kita diminta untuk menyampaikannya ke klien kita ya, memang kita mesti mempersiapkan diri bagaimana
supaya saat kita menyampaikan hasil tes itu jangan sampai justru hasil tes itu malah membuatnya merasa terhakimi gitu ya, terintimidasi karena hasil tesnya enggak gitu ya, tapi tetap bisa menghargai hak-hak dari klien kita. Kalaupun kita menemukan ada hal-hal yang tertentu yang mesti kita sampaikan, ya kita menyampaikannya dengan cara yang etis ya, menghargai klien kita gitu. Yang paling terlihat adalah sisi konfidensial sih dari asesmen itu. Jadi sisi kerahasiaan dari yang bisa kita pegang saat kita melakukan asesmen psikologi. Itu salah satu bentuk kode etiknya, Mbak. Gitu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Kemudian masih mengenai kode etik nih, Bu. Misalnya seorang psikolog yang melanggar kode etik tersebut nih, Bu. Itu sanksinya ada apa aja, Bu, kalau di dalam psikolog itu sendiri? Ya. Gini ya, kalau di psikologi diperjelas dulu, psikolog itu adalah S2, lulusan S2 magister profesi psikologi itu. Jadi kenapa waktu itu saya kan tadi jelasin ya kenapa S2 saya ada 2 ya, karena walaupun saya sebelumnya S3 psikologi atau S2 saya sebelumnya juga psikologi sains, saya belum psikolog, saya adalah ilmuwan psikologi. Saya bisa mengajar psikologi, melakukan penelitian-penelitian psikologi, membuat karya-karya ilmiah psikologi, melakukan konseling psikologi juga boleh, tapi saya tidak boleh berpraktek sebagai psikolog. Karena psikolog itu dia punya surat izin praktek psikologinya sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya melanggar ini kenapa nih? Misalnya malpraktek juga bisa, misalnya salah melakukan diagnosa, ya kan? Atau diagnosa yang diberikan tidak sesuai dengan standar asesmen yang betul-betul sudah dikerjakannya gitu ya, atau salah melakukan diagnosa, asesmennya justru malah merugikan kliennya gitu ya. Nah, itu sanksinya macam-macam ya. Misalnya dia dinonaktifkan dari profesinya atau tidak boleh berpraktek misal gitu ya, atau ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dari HIMSI. HIMSI itu adalah Himpunan Psikologi Indonesia gitu, yang mengcounter semua psikolog se-Indonesia. Jadi kalau kita lulus jadi seorang psikolog tuh surat izin praktek psikologi kita yang mengeluarkan HIMSI gitu. Sama kayak dokter misalnya ID gitu ya. Nah, psikologi itu namanya HIMSI gitu. Kalau ada pelanggaran kode etik dari profesi yang dilakukan ya yang menindaklanjuti HIMSI biasanya gitu. Baik, tapi untuk misalnya ada nggak sih Bu pernah kejadian kayak melanggar kode etik nih, terus akhirnya lisensinya tuh dicabut kayak gitu, ada nggak Bu? Seperti itu sanksinya? Iya, tentu ya, karena psikologi itu kan fokusnya kepada manusia. Jadi kalau justru malah praktek psikologinya itu tidak sesuai dengan kode etik yang dilakukan, ya lisensinya itu dicabut, bisa juga. Karena saat kita wisuda psikolog itu dia ada sumpah psikolognya, gitu. Ada sumpah profesinya, gitu. Ya, jadi memang segala sesuatu yang dilakukan dalam profesi ini nantinya malah melakukan pelanggaran tertentu, ya tentu ada tindak lanjutnya sendiri gitu, entah pencabutan lisensi atau apa dan sebagainya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Bisa dilanjut lagi ke Mbak Arifah. Sama. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Saya ingin bertanya tentang kesalahpahaman di masyarakat awam tentang psikolog. Nah, biasanya kalau dalam demand counseling ini kan terdapat kesalahpahaman mengenai profesi seperti kayak guru BK adalah polisi sekolah. Terus kayak guru BK nggak punya kerjaan lain, guru BK gaji buta atau semacamnya gitu kan. Nah, biasanya kalau dalam psikolog atau sebagai psikolog itu terdapat kesalahpahaman nggak sih, Bu? Iya, di psikologi itu biasanya kesalahpahamannya orang suka bingung dengan bedanya psikiater sama psikolog. Nah, misalnya gitu ya. Iya. Wah, ini lu dulu waktu saya masih ngajar awal-awal ya, saya nanya sama mahasiswa saya, kamu ngapain ngambil kuliah psikologi? Terus dia bilang,
saya mau jadi psikiater, waduh salah jurusan. Karena kalau mau jadi psikiater, background-nya bukan psikologi, background-nya kedokteran ya. Nanti bidang spesifikasinya kamu bisa ambil spesialis kejiwaan, SPKJ gitu ya. Nah, psikiater tuh boleh kasih obat gitu karena dia dokter kejiwaan. Ya. Tapi kalau psikolog berlatar belakang S1 psikologi gitu ya. Dan kalau dia jadi psikolog, tadi yang saya bilang, dia ambil S2-nya profesi psikologi. Dia lulus jadi psikolog. Dia nggak boleh kasih obat. Dia boleh melakukan assessment, boleh melakukan terapi psikologi, boleh melakukan konseling psikologi, boleh melakukan psikotes, tapi tidak boleh memberi obat. Nah, itu salah satu yang seringkali salah paham atau salah kaprah di kalangan masyarakat tentang bedanya psikiater dengan psikolog. Nah, yang mendekati dengan psikiater pun adalah psikolog di bidang klinis sebetulnya, yang memang lebih khusus menangani permasalahan gangguan-gangguan kejiwaan. Kesamaannya apa? Mas psikiater kesamaannya sama-sama menangani orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan ya, sama-sama menyebutnya pasien, tapi beda treatmentnya, beda penanganannya antara psikiater dengan psikolog. Tapi psikolog klinis pun bisa dikatakan sebagai salah satu tenaga kesehatan, khususnya kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Itu sih salah satu salah paham yang banyak terjadi di masyarakat di bidang psikologi. Saya mau nanya Bu, apa sih sebab-sebab orang awam itu bisa apa ya, salah mengartikan antara psikolog yang mana, fungsi psikolog sama fungsi psikiater Bu, gitu. Ya macam-macam ya, karena intinya kan belum tahuan ya. Awam itu kan kenapa jadi awam, karena memang belum memahami ilmu itu gitu kan, belum tahu keilmuan itu gitu. Nah makanya memang perlu diedukasi, perlu dikasih tahu bedanya psikolog sama psikiater tuh apa gitu, supaya orang lebih jelas bahwa nah kalau ini nanti rujukannya ke psikiater ya berarti ke SPKJ ya, spesialis kejiwaan. Iya, Kalau misalnya rujukannya ke psikolog ya dia ke psikolog klinis gitu. Kalau kayak gitu yang mendiagnosa berarti dari tenaga ahli yang pertama si klien datangan ini ya Bu. Misalkan si klien datangnya ke psikolog umum, terus ternyata diagnosanya tuh dianjurin ke TKJ atau yang satunya lagi kayak gitu. Psikolog klinis ya. Ya, psikolog klinis juga bisa mendiagnosa berdasarkan asesmen psikologi yang dia lakukan. Ya, tapi diagnosanya lebih kepada ini orang masuk kepada gangguan kejiwaan yang seperti apa berdasarkan hasil diagnosa psikologinya gitu. Cuman itu tadi dia tidak boleh memberikan obat. Oke, ya baik. Selama menjadi psikolog ini, Ibu kan pasti dari jenjang awal sampai jenjang akhir pasti kan butuh waktu beberapa tahun kan Ibu. Terus pasti pernah mengalami kasus yang menurut Ibu berkesan banget nih dalam hidup Ibu sebagai psikolog. Itu bagi kasusnya seperti apa sih Bu? Boleh diceritakan lagi Bu? Ya banyak ya sebenarnya. Kalau di bidang industri organisasi sih karena itu bidangnya HR ya, human resources ya, jadi ya kasus-kasus seputar HRD ya. Yang menarik itu ketika kita nanganin kasus-kasus yang kayak konseling, nah itu kan lebih ke individual ya, atau misalnya di bidang pendidikan ada anak kesulitan belajar. Nah yang pernah itu adalah kasus remaja, waktu itu saya pernah ngadepin ya. Ini remaja, masalahnya adalah keterikatan seksual gitu ya. Waktu itu dia adalah kasusnya seorang anak angkat gitu kan, terus kemudian ayahnya udah nggak ada, meninggal ya. Dia waktu itu pola asuhnya orang tuanya juga permisif ya, maksudnya nggak begitu tegas. Jadi justru ini orang tua tapi kalah sama anak gitu. Nah akhirnya anak ini mengalami keterikatan seksual. Waduh, udah banyak kesulitan lah yang dihadapi gitu. Terus waktu itu ketemu saya juga
anaknya kayak agak takut-takut gimana ya. Ya takut gimana gitu ya, sangka saya psikiater nanti disuntik dikasih obat. Saya bilang saya bukan psikiater ya. Itu tuh kan kadang-kadang salah kaprahnya lagi. Jadi saya cuma konseling aja waktu itu, tapi karena kondisinya adalah problem behavior, jadi saya memang merekomendasikan dia untuk treatmentnya nggak cuma sekedar di konseling gitu, tapi memang udah sering kabur-kaburan juga anaknya, jarang pulang ya. Ya saya bilang kalau memang memungkinkan dia untuk sekolahkan di boarding school atau ke mana kondisi yang mengalami permasalahan perilaku, ya memang lebih baik diarahkan ke sana gitu. Karena agak sulit kalau hanya dinasehati. Anak ini kan sering kabur-kaburan dari rumah gitu. Sedangkan di rumahnya hanya ibunya sendiri kan, sulit. Ibunya minta pertolongan dari saudaranya yang bisa tinggal di situ pun anak ini nggak terima, dicemburui, malah makin menjadi-jadi. Wah, ya, jadi Pasti. Iya, jadi butuh penanganan yang lebih lanjut. Di treatment perilakunya, kalau cuma dinasehatin agak susah. Gitu. Jadi waktu itu saya arahkan ke sana. Itu salah satunya sih. Selama ini ada nggak sih Bu kasus yang kayak salah satu kasus yang dialihkan gitu? Jadi dari ada seorang konselor kayak mengalih tangankan kasus ke psikolog karena emang kliennya tuh menjurus ke arah psikolog kayak gitu Bu. Pernah nggak Bu ngalamin? Iya. Begini ya, kita tuh ngadepin yang pertama tergantung kasusnya apa, terus yang kedua tergantung bidang keahlian kita di psikologi apa gitu loh. Kalau misalnya bidang keahliannya di psikologi industri organisasi, dia ngadepinnya kasus-kasus psikologi klinis, misalnya gangguan kejiwaan. Ya kalau memang itu bukan bidang keahliannya, kasihlah ke psikolog klinis gitu. Karena dia juga nggak punya hak untuk melakukan diagnosa klinis. Ya, yang berhak melakukan diagnosa klinis adalah psikolog klinis, karena psikolog klinis itu selain mendapatkan surat izin praktek, biasanya psikolog klinis itu juga memiliki surat STR ya, surat tanda registrasi STR yang di bidang kesehatan itu gitu ya. Terus kalau misalnya nih kasusnya tentang anak kesulitan belajar, ya kalau memang itu lebih mumpuni untuk dilakukan oleh seorang psikolog pendidikan, ya biar psikolog pendidikan aja yang menangani gitu, karena yang lebih mendalami kasus-kasus dan permasalahan tersebut gitu ya. Nah begitu juga yang di bidang industri organisasi ya, kalau memang dia lebih ahlinya di situ dalam melakukan praktek psikologinya, ya udah dia ngurusin yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan human resources gitu. Ibu pernah mengalami kasus tersebut, Bu? Pernah, tapi saya mengalihkan karena waktu itu kasusnya saya dihubungi teman saya, ibunya schizofren apa ya, saya lupa gitu ya. Pokoknya udah pernah didiagnosa oleh psikiater sebelumnya. Terus dia nanya-nanya ke saya, ya saya rujuk ke teman saya yang psikolog klinis. Gitu. Saya bilang ini kompetensinya bukan di saya, tapi di teman saya yang psikolog klinis. Ya, saya kasih kontaknya gitu. Ya, terus ditangani oleh dia. Jadi sebagai psikolog juga harus banyak link kemana-mana ya Bu berarti? Iya, itu satu. Terus yang kedua harus menyadari expertise-nya apa gitu. Jangan memaksakan diri karena psikolog udah awam kan taunya pokoknya kalau psikolog udah kita mau dia psikolog nih orang mau gangguan jiwa mau apa pokoknya ke situ bisa. Ya nanti dulu dia expertise-nya di bidang psikologi apa gitu loh ya. Dan psikolognya juga objektif gitu ya, fair. Kalau memang kasus itu bukan sesuai dengan expertise-nya dia, ya silakan diberikan kepada rekanannya yang memang expert di bidang itu sesuai dengan kasus yang dihadapi gitu. Ibu satu pertanyaan lagi ya Bu buat mengakhiri wawancara ini. Suka duka Ibu sebagai seorang psikolog itu seperti apa Bu? Saya lebih banyak sukanya sih karena saya suka bidang ini ya. Emang tadi kan, dari awal ya tadi kan saya ceritain
Ya kalau kita menjalani sesuatu yang menjadi passion kita, duka pun bukan duka sih. Kita senang Rasanya aja kayak suka jalanin, aja. iya, Ya, suka suka aja aja gitu gitu. ya. Iya. Eh apa justru saya nggak mau bilang duka ya, mungkin proses kali ya. Prosesnya cukup panjang yang saya jalanin. Tadi kan saya udah kasih tahu saya sekolahnya berapa lama ya gitu. Terus juga apa namanya harus praktek sekian ratus jam gitu kan ya. Nah terus hmm, punya pengalaman membangun link ya kan. Karena psikologi itu supaya kita punya klien, supaya kita punya project juga linknya mesti banyak, mesti selain lisensi ya kita mesti punya temen ya untuk berlisensi, untuk berjejaring gitu. Kalau enggak ya agak susah juga karena kan banyak juga psikolog yang lain-lain gitu kan. Nah, cuman sukanya itu adalah hidup ini saya jadi merasa hidup saya tuh sangat kaya akan manfaat gitu loh. Saya bisa mengajar orang, saya bisa membantu orang lain ya, saya bisa menolong orang lain mencapai potensinya, saya bisa mengarahkan orang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya, sesuai dengan potensinya dia, gitu kan. Saya bisa membantu orang lain mengembangkan diri, gitu. Saya bisa menjadi teman cerita yang bisa dipercaya oleh orang lain, gitu kan ya. Dan saya bisa masuk ke semua kalangan. Gitu. Iya benar. Jadi Iya. kayak di garis besar gitu hidup kita bakalan berguna bagi orang lain gitu ya Bu ya. Iya, pasti berguna untuk orang lain ya. Itu sih. Karena buat saya hidup itu sebaik-baiknya manusia itu kan adalah manusia yang paling banyak manfaatnya ya. Iya. Benar ya? Benar. Gitu. Nah, ilmu psikologi sangat menjadi pilihan yang tepat bagi saya selama saya menggeluti bidang ini untuk membuat saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ya termasuk buat teman-teman hari ini walaupun Iya. kita berbeda jurusan, teman-teman jurusannya bimbingan konseling dari Universitas PGRI ya, tapi saya senang kan saya bisa meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol dan kenalan sama teman-teman gitu kan. Dan saya bisa berbagi apa yang ada di hidup saya, bukan cuma buat tugas kuliahnya, tapi juga buat mendapatkan pengalaman hidup yang siapa tahu dari situ bisa siapa tahu dari situ teman-teman bisa siapa tahu dari situ teman-teman bisa mendapatkan insight-insight untuk diterapkan di hidupnya. Dan satu lagi yang paling utama ya, psikologi itu bukan cuma untuk orang lain, psikologi itu bukan hanya untuk Anda, tapi psikologi itu untuk saya gitu, buat saya ya secara pribadi. Jadi belajar psikologi itu manfaatnya buat saya secara pribadi ya, itu bukan hanya untuk nanganin klien sih sebetulnya. Nanganin klien iyalah itu karena profesi saya, tapi yang paling utama adalah buat diri sendiri dulu, itu tuh manfaat utamanya gitu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, kita selalu perlu memperbaiki diri kita dari hari ke hari. Kita selalu perlu mengembangkan diri kita setiap hari supaya kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, dengan belajar psikologi, ilmunya, manfaatnya yang paling pertama-tama adalah diterapkan untuk diri sendiri dulu. Itu, memulihkan diri sendiri dulu. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang lain ya, kita selesai dulu dengan diri kita sendiri. Kita menang dulu untuk belajar mengasihi dan menyayangi diri kita sendiri. Sehingga waktu kita menghadapi klien, kita bukan psikolog yang sebenarnya bermasalah sama diri sendiri. Jangan sampai psikolognya nggak sehat ya kan. Nah, nanti bagaimana menangani klien-klien kita yang bermasalah kalau psikolognya sendiri pun bermasalah ya. Gitu. Ini saya ngomong kayak gini bukan berarti manusia nggak pernah punya masalah ya, tapi setidaknya dia bisa menolong dirinya untuk memiliki kesehatan mental gitu, hidup yang baik, hidup yang well-being gitu bahasa psikologinya. Ya, lebih baik menenangkan diri sendiri gitu, baru menenangkan diri orang lain kayak gitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu, karena udah mau menuju malam juga, udah maghrib juga, kita akhiri ya Bu wawancara hari ini. Sebelumnya kami semua berterima kasih banyak buat waktu Ibu yang mau bela-belain
dari kesibukan Ibu sehari ini mau diwawancarain gitu, mau kita recokin lagi waktu istirahat Ibunya. Terima kasih banyak Bu waktunya. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak Iya, Ibu. sama-sama teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa membantu tugas kuliahnya. Sukses untuk kuliahnya ya. Alhamdulillah. Amin terima Ibu, kasih. terima kasih Terima banget. kasih, Bu. Oke, Makasih, terima Bu. kasih. Selamat sore Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Yuk. Assalamualaikum. Selamat siang Kak Brahma. Ya, siang. Terima kasih ya Kak udah mau jadi narasumber kami. Saya Mbak Jatul Arifah selaku moderator wawancara hari ini, dan teman-teman saya bernama, Perkenalkan Kak, nama saya Denisa Putri. Iya. Saya Novi Adila, Kak. Nama saya Iya, Ainun salam kenal. Najmi. Salam kenal ya Kak. salam kenal ya Kak. Kami Ya, kami dari mahasiswa Unindra, jurusan bimbingan konseling. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk menjadi untuk menjadi narasumber kami. Sebelum wawancara dimulai, kami mau minta izin Kak untuk merekod seluruh sesi wawancara untuk sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan wawancara pada Kak Brahma ya Kak. Iya, boleh. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya Kak. Ya, silakan. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh Saudari Novi Adila. Dipersilakan Saudari Novi. Terima kasih. Untuk awali sesi wawancara kali ini, saya ingin bertanya, bisa tidak Kak diceritakan jenjang pendidikan Kakak sampai bisa menjadi psikolog? Oke. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Langsung aja ya saya jawab ya. Pertama ya, saya kuliah jurusan S1 ya. S1 itu jurusan psikologi di UIN Malang. Jenjang pendidikan saya itu S1 psikologi, UIN Malang, kemudian S2 saya di Universitas Muhammadiyah Malang. Begitu. Setelah lulus dari kemagisteran, itu langsung di sidang profesi, sama kemagisterannya itu sama profesi dan kemagisterannya, jadilah psikolog. Itu aja sih, jadi S1 psikologi, S2-nya juga psikologi, sama-sama di Malang. S1 di UIN Malang, S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Gitu. Mungkin ada tambahan atau apa? Coba Novi. Iya Kak. Motivasi Kakak menjadi psikolog itu apa? Motivasi saya sebenarnya saat lulus S1 ya, jadi sarjana itu lebih ke ini sih, merasa kurang aja ilmunya kalau S1, terus ya udah kecemplung di dunia psikolog, sejurusan juga kan. Ya udah sekalian motivasinya lebih ke ini sih, lebih biar bermanfaat aja untuk sekitar dan mendalami ilmunya aja. Gitu aja motivasinya. Bukan untuk apa-apa. Biar lebih dalam aja ilmu psikologinya, gitu. Motivasi saya. Baik Kak. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi, kawan-kawan? Saya Kak mau nanya nih. Kakak udah kerja sebagai psikolog belum sih? Udah jadi psikolog belum. Saya masih dosen ya? aja. Ya. Masih S2-nya ya? Belum ambil lisensi sebagai psikolog? Ya, belum. Berarti belum buka praktek atau lain-lainnya ya? Gini. Yang saya keprofesiannya itu, saya bukan ngambil yang klinis ya. Saya ngambil psikologi industri dan organisasi. Jadi lebih ke perusahaan kalau saya. Lebih ke perusahaan ya?
Ya, dalam profesi itu siapa objek spesifiknya dalam prakteknya, praktek kerjanya? siap, siap. Saya langsung jawab. Jelas nomor satu karyawan ya. Ya, Satu karyawan. Pengembangan organisasinya bagaimana, bisa di development manusianya, SDM-nya bagaimana. Yang jelas bagian manusia di perusahaan itu seluruhnya, baik atasan maupun karyawan maupun satpam atau apa, itu tugas kita untuk apa ya istilahnya mengisi pos-pos masing-masing karyawan. Misalkan kalau satpam ya udah tupoksinya apa, kita yang buat A B C D, kalau manajer apa A B C D, sesuai dengan analisa jabatan begitu, anajab ya. Kalau di ininya saya begitu. Jadi biar tidak ada tumpang tindih di kemudian hari, tumpang tindih kerjaan. Misalkan kalau satpamnya tiba-tiba merangkap OB kan nggak bagus buat perusahaan ke depannya, development perusahaannya tuh nggak bagus gitu. Jadi kita pikirkan tupoksi atau tugas pokok setiap jabatan, direktur apa, manajer apa gitu. oh berarti beda ya Kak, untuk psikologi industri dan organisasi sama Klinis. yang khusus masuk ke HRD, kan biasanya HRD tuh lulusannya psikolog juga tuh. Ya, sama Berarti sih. beda. Sama-sama. Satu pun bisa masuk ke Human Resource Development, tapi kalau S2 biasanya lebih ke senior HRD-nya. Oh, senior HRD-nya ya. Ya, kalau Berarti S1 biasanya sama-sama junior bisa HRD. Bisa. sama-sama bisa merekrut ini juga ya, Bisa merekrut manage. karyawan. Ya, kalau kita itu bisa, kalau yang kemagisteran, kalau yang psikolog itu bisa memberikan analisis dan ngasih apa ya, ngasih judge apa ya, diemblemin lah. Kalau yang senior yang S1 itu cuma ngasih analisis saja, selebihnya di dikasih ke kita yang bagian kamu nggak cocok di sini, kamu di sini. Nah, itu bagian kita. Kalau yang S1 ngasih, Pak ini laporannya, analisis jabatannya seperti ini. Oh ya udah, nanti saya yang pikirin lagi gitu. Gitu. Baik, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, kawan-kawan? Saya mau nanya nih Kak, mengenai kode etik nih. Setiap profesi itu kan pastinya memiliki kode etik yang harus dijalankan, yang harus diterapkan gitu. Nah, dalam seorang yang berprofesi sebagai psikolog dalam industri organisasi itu, ada nggak sih Kak kode etik yang harus dijalankan, harus diterapkan? Itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak Kak? Oh, ada. Pastinya ada. Dan itu satu buku tebal ya. Satu buku tebal menjelaskan semua kode etik Asosiasi Psikolog Industri. Oh, itu satu buku tebal sih. Kalau dijelaskan sekarang ya, saya kasih contoh aja ya. Iya Kak, boleh. Nih. Saya bacakan di buku saya. Yang jelas satu, data karyawan ataupun data klien kita itu rahasia, bersifat rahasia. Hanya orang-orang tertentu yang boleh lihat. Itu satu. Misalkan direkturnya saja atau ininya atau manajer yang memang tupoksinya buat melihat data itu. Kemudian yang paling penting kalau kita jadi psikolog atau membimbing klien atau apapun itu, nomor satu kerahasiaan. Itu wajib dijaga tuh kerahasiaan data gaji, data diagnosa kita, itu nggak boleh keluar. Alamat rumah, terus biasanya ada kan kalau development
karyawan curhat tentang masalah keluarga itu nggak boleh keluar. Kemudian kita itu wajib jadi netral, tidak boleh ada pemihakan ya, baik dari atasan ataupun bawahan kita. Ya seperti kalian bimbingan konseling, kalau apa data itu paling penting, tidak boleh bocor sedikit pun. Itu nomor satu ya, yang paling intinya dari dunia kita, dunia konselor, yaitu data itu tidak boleh bocor bagaimanapun juga. Entah itu misalkan yang punya perusahaan, kalau emang tupoksinya CEO itu gak ada data untuk akses data ke kita, itu gak boleh kita kasih. Misalkan kepala sekolah nih, kalau kalian yang anggaplah ya bimbingan konseling, terus kepala sekolah minta data yang sangat pribadi ke mahasiswa seperti curhat masalah apa sama pacarnya atau apa, itu gak boleh dikasih sedikit pun, bahkan ke orang tua siswa itu. Biar siswa itu aja yang bercerita ke orang tuanya dengan cara yaitu dipancing oleh kalian, dikasih pengertian oleh kalian, sama halnya dengan saya. Nggak boleh kita yang ngasih tahu ke orang lain. Misalkan ada dua pihak yang berselisih pendapat di perusahaan, kita datangkan dua-duanya, tapi data rahasia yang A nggak boleh saya bocorkan ke rahasia B, ya biar A sama B aja yang saling mengutarakan gitu aja. Rahasia itu paling penting kalau di dunia kita ya. Itu aja. Jadi kerahasiaan itu yang paling penting gitu ya, Kak. Kemudian, ya, kode etik di konselor tuh itu paling penting. Kemudian kalau itu kan tadi kode etik dari antara psikolog sama si kliennya. Kalau ada nggak sih kode etik dengan rekan sejawatnya kayak gitu, Kak? Kode etik rekan sejawat. Jadi misalnya nggak boleh ngadu domba atau kayak gimana gitu. Kalau untuk kode etik rekan sejawat ya sebenarnya tidak, jangan kita punya klien A, nah rekan sejawat kita punya klien B, itu jangan sampai ada intervensi penyelesaian masalah klien A dari rekan sejawat kita. Jadi klien A itu pegang kita, nggak boleh ada campur tangan dari rekan sejawat kita. Sebenarnya kalau kode etik rekan sejawat itu banyak ya yang dijelaskan di buku ini, saya belum nemu bukunya. Tapi yang paling penting itu karena kerahasiaan nomor satu, bahkan rekan sejawat pun itu nggak boleh tahu kita lagi ngurus klien untuk gimana, itu nggak boleh. Tapi Kak mau nanya deh Kak, kan biasanya ada tuh kayak perkumpulan psikolog itu kayak sharing-sharing, ini saya lagi megang kasus A, terus si psikolog yang lain bilang iya saya pakai yang kasus B, kasusnya sama tapi saya metodenya ini. Nah, temennya tuh metodenya ini, kayak kalau kayak gitu masih bisa dibilang nggak melarang kode etik, atau masuk ke udah ngelakuin larangan dari kode etik nih Kak? Saya sebenarnya kalau dalam ranah profesional hanya menceritakan misalkan ya tukang beca, anggap ya tukang beca sama tukang beca satunya. Tadi aku dapat konsumen ini, itu kan di luar jam kerja. Saat jam kerja ini kan kode etik berlaku. Sama kayak dokter, hanya penyakitnya yang dikonsulkan, bukan tadi si Fulan misalkan langsung nyebut nama gini. Nah itu yang nggak boleh. Kalau misalkan tadi aku dapat tengkar ya sama istrinya, gimana ya caranya ya? Kalau aku gini biasanya. Oh iya ya udah, tapi dia nggak ngerti yang dimaksud itu karyawan yang seperti apa gitu, karyawannya siapa dan bagaimana. Dan nilai-nilai yang ditaati ya, ini saya udah dapat ini dalam ya nih, Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif, maupun keorganisasian
dalam kaitan dengan profesi. Jadi kalau di luar jam kerja, ya nggak apa-apa ya, selayaknya teman aja. Kayak sharing-sharing cerita gitu ya Ya, kayak. curhat gitu lah. Ih, aku tadi capek, nggak gini, gini. Ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kalau saat jam kerja, misalkan tiba-tiba intervensi, ya itu yang nggak boleh. Tapi ada, ya ini di pasal 10 ya, pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Nah, itu. Bahkan saat-saat tertentu aja baru boleh mendelegasikan pekerjaannya ke orang lain. Misalkan, wah udah aku sakit ini, saya delegasikan ke rekan saya yang itu. Nah, tapi itu hanya kondisi darurat. Nah, ini malah menghindari pendelegasian kerja, memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab yang diberikan oleh saya. Kalau saya cuma bilang, gali sampai masalahnya apa dong, jangan sampai melebihi itu. Gitu aja. Aku lagi sakit, biar besok aku yang nyelesain semuanya. Kamu nyelesain dia sakit apa sih gitu. Maksudnya gejalanya apa, itu aja. Gak usah cari kesimpulan gitu. Ini boleh. Ke rekan gitu. sejawatnya ya. Oh iya Kak, kayak gitu. Nih, saya masih ingin bertanya mengenai kode etik nih Kak. Lalu misalnya ada kode etik, ada seorang psikolog nih yang melanggar kode etik yang udah ada, yang udah diterapkan gitu. Maka sanksi apa sih yang akan didapat gitu? Apakah pencabutan lisensi atau mungkin ada sanksi-sanksi yang lain, bisa dijelaskan nggak Kak? Ya, bisa. Kalau sudah tergabung dengan Himpunan Psikologi Indonesia, ada berbagai macam. Biasanya pelecehan seksual terhadap kliennya. Ya itu pasti ada sanksi, karena di perusahaannya mereka kerja pun kan pasti ya pemecatan bisa, ditarik lisensinya, kemudian ya pidana, macam-macam lah. Sama lah seperti profesi-profesi yang lain. Kalaupun ada tindak pidana ya dipidana. Kalau ada bisa ditegur oleh atasannya, kan kita nggak punya atasan kan. Pasti kita punya atasan. Nah itu urusan perusahaan masing-masing. Kalau misalkan saya buka kayak praktek dokter gitu, terus ada yang bermasalah, ya itu dicabut izin prakteknya, SIP, surat izin prakteknya dicabut oleh HIMSI. Nah itu proseduralnya panjang kalau kayak gitu, tindak pidana atau apa banyak. Biasanya pelecehan seksual, kebanyakan ya pelecehan seksual gitu-gitu. Yang sangat sangat rentan. Karena kalau klien kita nyaman, terus kita ke bawah sama suasana. Nah itu kebanyakan kebanyakan banyak twist perasaannya tuh di situ. Itu yang sangat-sangat dihindari sama psikolog, melibatkan perasaan. Makanya saya bilang tadi harus netral kan. Ya gitu, sama kayak dokter, kasihan ini gimana ya, terus melibatkan perasaan, nangis atau operasi kan nggak boleh juga. Sama kayak kita. Gitu. Kayak gitu ya Kak. Kemudian nih Kak, mengenai lisensi nih Kak. Misalnya untuk menjadi seorang psikolog yang berada di perusahaan, industri, organisasi kayak gitu, apakah harus lanjut S2 dulu atau S1 aja udah bisa jadi psikolog industri seperti itu? Psikolog itu harus S1-nya psikologi. Kalau ilmuwan psikologi yang kemagisteran aja, itu bisa dari jurusan apapun. Bidan boleh, BK boleh, pokoknya semuanya itu boleh. Kalian lulus S1 bisa, tapi jatuhnya kayak yang tadi, hanya memberikan laporan terhadap atasan. Tidak boleh kalian menyimpulkan, oh ini tidak baik, oh ini gila kalau klinis, ini depresi, ini anxiety attack atau apa, itu nggak boleh untuk yang S1 ya. Kalau psikolog itu boleh meresepkan obat, kasih treatment, boleh. Sedangkan S1 hanya
boleh menganalisa. Oh, ini kenapa sih? Tapi tidak dikasih ke klien. Hanya ngasih, misalkan konselor lah, sama kayak konselor. Bukan malah menjudge kan, tapi men-sharingkan lagi apa yang mereka ceritakan ke kita. Tidak boleh ada kata menjudge kalau belum psikolog. Kalian bisa melanjutkan S2, tetapi di keilmuannya, di penelitian tentang psikologi, tentang jurnal-jurnal, gitu-gitu. Tapi tidak bisa memberikan suatu treatment. Misalkan kalian CBT, behavior therapy, itu tidak boleh. Itu harus ada psikolognya, pendampingnya. Nah, gitu. Bedanya di situ. Bisa kita nanti jadi senior HRD, tapi pasti didampingi oleh psikolog. Gitu. Biasanya kalau yang S1 psikologi jadi ke dunia kerja ya. HRD dulu. Nah, di HRD ini nanti jadi manajernya, bukan ke senior HRD-nya. Jadi manajernya HRD. Jadi bagian kayak memanajerin. Bukan bagian menjudge-nya gitulah. Bagian apa ya, ngasih resep atau apa itu enggak. Biasanya jadi manajer yang ngasih resep gitu. Kayak gitu ya, Kak. Sama kayak kepala rumah sakit, bisa dokter, tapi kebanyakan bukan dokter karena memanajerin para dokter-dokter gitu. Oh, iya. Ya, terima kasih Kak. Bisa dilanjut ke Mbak Arifah lagi. Saya mau nanya deh Kak. Tadi kan kata Kak Brahma tuh kalau S2 ini bisa memberi resep kayak gitu ya? Ya, S2 profesi ya? Iya, itu berarti sama aja kayak psikiater gitu nggak sih Kak? Nah, ini di Indonesia ini ya, istilahnya terlalu banyak di Indonesia. Ya, soalnya banyak banyak yang salah paham kan antara psikiater, psikolog, terus konselor kayak gitu loh Kak. Nah, konselor S1 psikologi bisa. Langsung bisa memberikan layanan. Tapi kalau memberikan terapi, itu punya psikolog. Psikiater, ini biasanya orang yang S1-nya dokter, ambil S2-nya psikologi. Nah, kalau di rumah sakit jiwa, itu biasanya spesialis kejiwaan. S1-nya dokter, kemudian udah jadi dokter, kemudian ngambil spesialis kejiwaan. Ini yang paling tinggi sebenarnya, spesialis kejiwaan. Itu kalau psikiater, psikolog itu lebih ke arah behavioral perilaku. Ke arah perilaku, bukan pakai obat. Biasanya kalau resep obat, kita ngasih resep ya, tapi yang mengiyakan lagi, itu bukan psikolog, tapi si SPKJ, spesialis kejiwaan di rumah sakit. Jadi emang rancu di Indonesia itu terlalu banyak istilah konselor, psikolog. Saya saja lulus S1 itu baru ngeh semuanya. Psikiater itu apa, psikolog itu apa, ilmuwan psikologi itu seperti apa, terus dokter spesialis kejiwaan itu seperti apa. Nantilah baca-baca sendiri di Google bedanya apa, nanti kalian pasti mengerti. Memberikan penyuluhan gitu-gitu biasanya di PPKM gitu-gitu, di masyarakat turun, di ibu-ibu PKK. Nah, itu fungsinya kita kalau lulusannya satu gitu. Nanti ada ilmuwan psikologi, ada psikolog, ada psikiater, ada terlalu rancu emang. Kalau untuk orang awam terlalu rancu. Itu yang emang mau disederhanakan. Sekarang mau disederhanakan. Karena ilmu psikologi di Indonesia itu kan anggapannya baru dan tidak laku sebenarnya di Indonesia ilmu psikologi itu. Masih dianggap remeh ya Kak? Iya, nggak terlalu penting ya. Anggapannya kita bimbingan konseling, manajemen,
terus ini ya sama-sama. Padahal kan sama beda fokus kan. Tapi karena orang awam kan mana ngerti. HRD lama kan juga gak ngerti juga apa bedanya. Itu yang PR kita semua. Masih inilah, masih rancu. Masih perlu diperbaiki ya kayak. Ya. Karena masih awam lah di Indonesia. Daripada curhat ke konselor, kalau di Indonesia lebih baik ke pemuka agama. Kadang juga curhatnya di sosial media. Curhat. Sosial media. Ya, tiba-tiba Instastory hitam aja. Bahkan cewek. Iya. Sebelumnya kakak kan masih belum ada praktek sendiri ya kayak belum masih freelance gitu ya. Dan nggak berminat sih buka praktek. Ya gimana? Nanya dulu, kenapa nggak berminat? Kenapa nggak berminat mau buka praktek? Bukan passion saya di situ. Passion saya ngurusin karyawan. Oh, berarti ke industri aja ya? Iya. Selama kakak di dunia psikolog ini pernah nanganin kasus gak sih, Kak? Oh iya, jelas. Pernah. Nah, kasus yang menurut kakak sangat berkesan itu kayak gimana? Ada nggak, Kak? Bukan lebih berkesan sih ya. Lebih bikin pusing sih sebenarnya. Boleh Kak diceritain, Kak? Pas kerja, pas S2 ini kan sambil jadi asistennya dosen. Terus ada kasus ini pelecehan di Malang waktu itu. Yang anak SMP apa ya? Nah, itu gimana ya, hati nurani bilangnya apa, tapi di teori bilangnya apa. Itu kebanyakan di lapangan gitu. Misalkan teorinya gini, terus tiba-tiba di lapangan kok beda. Ternyata kan kasus perkosaan itu ya. Tapi setelah diselidiki, diwawancara, ternyata bukan perkosaan sebenarnya. Sebenarnya si cewek ini emang mau. Tapi karena orang tuanya itu ngasih ultimatum biar dibilang perkosaan dan agar si cowok ini bisa dipidana, ya gimana ya? Di teori itu bilangnya trauma kan, tapi si cewek sebenarnya dipaksa trauma oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak rela si cewek ini berhubungan badan dengan si cowok. Nah, itu bingungnya di situ. Nah, ini gimana? Sedangkan saat wawancara deep sama si ceweknya ini sebenarnya fan-fan aja. Ya kayak hubungan suka sama suka, tapi karena dipaksa buat ngaku dilecehkan secara seksual, dia mau nggak mau ngikutin orang tuanya. Anggapannya dia acting di depan semuanya. Ya kita bingung lah gimana ngasih tahu orang tuanya. Di satu sisi ya emang perbuatan gitu salah, tapi menurut teorinya benar. Nah, itu di lapangan sering nanti terjadi kayak gitu. Nah, itu solusinya kayak gimana tuh, Kak? Nah, kan jadi kayak mau dukung orang tuanya juga, tapi yang si klien nggak ngerasa apa-apa kayak gitu kan, Kak? Solusinya berdiri di dua kaki. Kita support si cewek, kita support si orang tuanya. Jadi mukanya dua. Sama lah nanti kalian nggak apa-apa sih, sama lah kalian nanti kayak konselor ya. Misalkan si siswa ini nakal, pengen apa, ya kita baikin siswanya. Nanti saat orang tuanya datang, kita baikin orang tuanya. Nah, setelah ketemu, kita baikin dua-duanya. Ya udah, akhirnya damai-damai aja. Ya kayak gitu. Nanti ke orang tuanya bilang apa? Enggak, Pak, ini anaknya cuma gini. Pas lagi berdua, utarakan semuanya biar mereka yang mengutarakan pendapat. Ya kalau bapaknya gimana? Nah, ini anaknya maunya gini. Maunya anaknya dinikahin. Bapak gimana? Ya gak bisa, Mas, waktu itu.
Ya tapi gimana Pak? Solusinya emang harus dinikahin aja sama si masnya ini. Daripada larut-larut, toh anaknya juga suka. Ya gimana Pak? Bukan sesuatu yang harus dibesarkan. Ini yang cewek juga punya masa depan juga. Udah umur 18, 19. Bisa lah Pak, nikahkan aja dulu, baru nanti kuliahin. Usul saya gitu Pak, daripada tindak pidana, nanti Bapak ke polisi, laporkan perkosaan, si cewek juga sedih Pak ini Pak. Ya udah gitu aja. Si ceweknya juga sedih karena emang bukan perkosaan, emang mau aja. Jadi konselor tuh harus punya muka minimal 3. Apa aja tuh Kak 3? Ya enggak, maksudnya anggapannya kita harus banyak muka lah. Maaf. Pertanyaan terakhir Kak, selama Kakak di dunia konselor ini, di dunia psikolog ini, pernah nggak sih Kak kerja sama konselor yang lain gitu? Jadi kayak Kakak punya kasus nih, atau atau konselor punya kasus terus dialih tangankan gitu. Dialih tangankan. Yang tadi itu. Iya, yang kan dosen saya sibuk. Saya cuma suruh gali kenapa penyebabnya mereka berdua. Nanti saya laporkan ke dosen saya itu. Yang udah psikolognya gitu. Kalau yang 18 tahun itu masih sekolah ya, Kak? Kelas 3 lulus UAN itu kayaknya ya. Oh, jadi itu. Tahun lalu itu lulus UAN, ya. Kayaknya pas ngerayain kelulusan deh mereka. Oke. Baik, Kak. Banyak sih kalau kerjasama psikolog tuh biasanya nih kalau di sekolah-sekolah ada tes IQ, tes apa. Nah itu kita kerjasama bentuknya, bentuk bisnisnya psikolog, konselor itu biasanya gitu. Tes IQ gitu-gitu, TPA gitu-gitu. Baik. Karena pertanyaan dari kami juga udah terjawab semua. Akhir kata dari wawancara ini, kami mengucapkan terima kasih banyak ya Kak buat Kak Brahma. Karena sudah mau berbagi pengalaman pada kami, pengalaman jadi konselor, psikolog, sama dari awal Kakak mau jadi psikolog sampai sekarang ini. Terima kasih ya Kak. Selamat semangat siang, tugas Kak. Akhirnya ya. Ya Kak, terima kasih. Jadi nama aslinya Kak ini Kak Haris. Kak Haris Hanifah. Oh, Kak Haris Hanifah. Maaf Kak. Oke ya. Oke, makasih ya Kak. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam. Halo Kak Nindi. Ya. Selamat siang Kak Nindi. Iya, Mbak. Iya Kak, suaranya udah kelar. Kasih ya Kak. Iya. Kasih ya Kak udah mau menjadi narasumber kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bahjatul Arifah dan teman-teman kami. Kan Kak, nama saya Denisa Putri, bisa dipanggil Denisa. Perkenalkan, nama saya Andi Hafida Najmi, bisa dipanggil Ainun. Nama saya Novi Adila, dipanggil Novi. Kami dari mahasiswa Unindra, jurusan bimbingan dan konseling. Salam kenal ya Kak. Iya, sama. Terima kasih Kak telah meluangkan waktu istirahatnya untuk menjadi narasumber kami. Sebelum wawancara dimulai, kami meminta izin untuk merekod seluruh sesi wawancara hari ini ya Kak. Sebagai bukti bahwa kami telah melakukan wawancara pada Kak Nindi. Sebelumnya biar lebih terlihat kita sudah akrab, boleh diperkenalkan Kak nama Kakak dan
sekarang lagi kesibukannya lagi apa? Nama saya Nindya Dwi Jayanti. Kesibukannya masih kerja di klinik. Oke. Untuk mempersingkat waktu yang kita punya, kita lanjut ke pertanyaan pertama saja ya, Kak. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh Saudari Novi. Dipersilakan Saudari Novi. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya untuk kita lebih akrab, Kakak bisa di on kameranya tidak? Mohon maaf. Nah, kelihatan, Mbak. Kelihatan, Kak? Iya, kelihatan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Kita mulai saja ya, Kak. Iya. Untuk mengawali sesi wawancara kali ini, saya ingin bertanya, bisa tidak Kak diceritakan jenjang pendidikan Kakak hingga bisa menjadi perawat? Jenjang pendidikan terakhir saya D3 keperawatan, lulusan Mitra Keluarga yang di Jakarta. Terus habis itu apa lagi Kak? Kan Kakak sekarang udah jadi perawat ya kayak tadi? Ya. Udah bekerja jadi perawat? Iya udah. Udah. Nah kalau mau jadi perawat itu harus menempuh jenjang apa aja sih Kak gitu kan tadi kalau Kakak habis D3 langsung bisa jadi perawat atau ada step-stepnya lagi Kak? Oh ada step-stepnya. Kalau D3 keperawatan biasanya itu masih jadi kayak senior gitu, masih jadi pelaksana. Bila kalau sudah ngambil S1-nya, itu udah ngambil profesi nurse-nya. Nurse-nya itu bisa jadi itunya koordinator atau kepala ruangannya. Atau PJ. Berarti kalau misalkan masih D3, hanya sampai ke senior pelaksana doang ya kayak? Iya, paling ya masih pelaksana. Kalau udah S1 biasanya udah jadi koordinator atau itu bisa manajer atau direktur, nanti sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dalam perawatnya. Kalau itu kan di jenjang formalnya ya kayak di tempat kerjanya. Nah kalau misalkan ada nggak sih Kak pelatihan-pelatihan yang harus diikutin gitu Kak? Pelatihannya kalau D3 paling pelatihannya hanya untuk memperpanjang SKP karena ada surat untuk perpanjang surat perawat itu kalau yang D3-nya, tapi kalau udah punya S1-nya nurse-nya ya udah jadi ituan paling ikut seminar-seminar biasa aja. Seminarnya paling kita kalau perawat yang dibutuhin BTCLS. Itu yang apa sih namanya tentang perjantungan itu, kegawat daruratan. Buat menambah skill kayak gitu ya kayak? Ya. Tadi kan kalau D3 paling mengikuti pelatihan untuk memperpanjang SKP ya? Surat. Iya, surat STR, surat tanda register. Oh, surat STR. Nah, kalau boleh tahu surat STR-nya itu berlaku berapa lama ya? 5 tahun. 5 tahun berarti 5 tahun kita dapat STR harus diperbarui ya kayak? Dibarui. Kalau misalnya tidak dibarui, biasanya untuk melamar kerja lagi itu susah karena yang dibutuhkan perawat itu STR-nya seperti kayak SIM harus diperpanjang. Nah kalau perawat mau mengikuti memperbaharui STR-nya ini harus ada pelatihannya tuh berbau formal apa informal gitu Kak? Maksudnya khusus ada pelatihannya atau emang ya ikut pelatihan yang lain-lain aja gitu? Pelatihan di luar. Pelatihan di luar. Misalkan di luar tapi tentang dalam kesehatan. Jadi itu syarat-syarat apa tuh? Syarat-syarat untuk mengikuti pelatihan tersebut dan untuk memperpanjangnya syarat-syaratnya apa? Kenapa, Mbak? Tadi teman saya Andi Afida bertanya
syarat-syarat untuk memperpanjang STR-nya ini tuh syarat-syaratnya apa aja gitu? Harus ngumpulin sertifikat 25 SKP. Terus tentang misalkan kalau saya bagian bagian yang penyakit dalam gitu harus ngambil yang itu sesuai dengan kemampuan kita, beda sama bidan. Kan bidan ada yang tentang KB melahirkan, kalau perawat itu tentang kegawat daruratan atau bayi prematur kayak gitu bisa. Terus sama jantung, yang penyakit jantung, darah tinggi gitu. Pokoknya sesuai dengan perawat, jurusan perawat. Kalau boleh tahu jurusan perawat itu ada di berapa bidang ya Kak? Maksudnya dibagi berapa bidang gitu Kak? Kan tadi Kakak bilang ada yang jantung, terus ada yang merawat bayi prematur dan sebagainya. Ya. Itu pertama ada KMB itu untuk medical biasa yang kayak seperti penyakit demam berdarah, tipes, terus sama untuk yang diare seperti kayak masih penyakit biasa. Terus ada juga yang bagian jantung itu masuk ke KMB, darah tinggi, penyakit gula. Kalau ke bagian anak yang bayi prematur itu itu bagian anak itu khusus untuk anak. Kayak seperti ruang NICU yang perawatan misalkan baru lahir yang pada penyakit kuning itu bayi bilirubin itu dikategorikan dimasuk ke NICU kayak gitu. Terus kalau misalkan tidak sadar itu yang penyakit jantung atau darah tinggi atau stroke itu bisa dimasukkan ke ruang ICU. Ya, gitu. Bagaimana Saudari Novi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya ingin bertanya lagi. Motivasi kakak sebagai perawat itu apa kak? Motivasinya senang aja jadi perawat karena suka membantu menolong sesama manusia. Jadi kita lebih ke pengalaman kita. Misalkan kita bisa menyembuhkan lah gitu, bisa merawat kayak misalkan saya punya pasien yang lukanya misalkan ada luka gangren, kita bisa berhasil dia pulang kaki gangrennya bisa sembuh kayak gitu. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi nih Saudara Novi? Tidak, terima kasih. Dilempar ke teman-teman yang lain. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau nanya nih Kak. Saya mau nanya mengenai objek praktik spesifik pada profesi kakak nih yang sekarang sebagai perawat. Nah, dalam profesi kakak sebagai perawat, siapa sih objek praktik spesifiknya dalam melakukan profesi tersebut? Atau siapa sasaran layanan kakak sebagai perawat? Apa? Dari ulang bisa Mbak ya? Mengenai objek praktik spesifik, apa aja dalam artian sasaran layanan yang diberikan kepada pasien seperti apa gitu? Kita sasaran layanannya pasiennya. Iya, kalau ke pasien ya harus ramah tamah, harus sopan dan menghargai, tidak membedakan mana yang tua atau yang mana yang sakit, tidak boleh membicarakan tentang penyakitnya ke tempat-tempat yang lain, merahasiakan. Kayak sasaran pasiennya itu kakak menanganinya pasien yang seperti apa, seperti itu? Oh, kalau penanganannya saya di bagian yang kayak penyakit tipe sama itu aja sih, yang bagian infeksi, bukan di bagian anak. Oh, jadi tergantung penyakitnya aja ya Kak? Iya, jadi dibedain. Kalau di rumah sakit itu khusus infeksi itu yang bagian misalkan diare, terus yang tipes yang masih bisa ditangani. Terus ada yang di bagian anak. Kalau di anak itu yang dikategorikan di bawah untuk umur 12 tahun. Kita nggak dicampur-campur kalau dalam rumah sakit. Nah, kalau kakak sendiri itu biasanya melayani yang gimana Kak?
Sering Saya mah melayani. sudah pernah melayani di bagian KMB, bagian anak udah pernah, di polis sudah juga. Jadi udah pernah keisi semuanya ya kayak. Udah pernah semua. mengalami semua bidang semua Ya, cuma pasien. ke ICU sama IGD sama intermediate itu belum, karena kebanyakan kalau udah di bagian yang darurat itu untuk senior-senior. Baik. Bagaimana buat saudari Andi Afida? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, itu dulu. Makasih, Kak. Iya, Baik. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk Kak Nindi ini? Boleh, saya ingin bertanya nih Kak mengenai kode etik setiap profesi itu kan pastinya memiliki kode etik yang harus diterapkan, yang harus dijalankan seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih kode etik yang harus diterapkan sebagai seorang perawat? Bisa dijelaskan nggak Kak kode etiknya itu apa aja? Kalau kode etik itu perawat itu memberikan pelayanan keperawatan yang menghargai harkat dan martabatnya manusia. Jadinya apa sih namanya, keunikan klien, kayak keunikan pasien. Jadinya kita harus sabar menerima, misalkan pasien ngeluh apa aja kita terima. Terus habis itu kita nggak mempengaruhi perkembangan kayak kebangsaan, misalkan dia orangnya negro atau orang Papua, itu kita nggak boleh membeda-bedakan, nggak boleh ngomongin kayak gitu. Jadi kayak nggak boleh, istilahnya nggak boleh beda-bedain, nggak boleh rasis gitu ya. Jadi harus setara harus semuanya. sama semua. Misalnya juga kan orang miskin atau orang kaya dirawat sama kita misalnya nggak boleh ngomongin itu si miskin misalnya menjebel mulu, itu si kaya nyuruh kita mulu, kita nggak boleh membedakan gitu. Seperti itu. Kemudian kalau ada nggak sih Kak kode etik dengan rekan sejawat itu harus seperti apa kalau di perawat? Kalau kita kode etik sama perawat itu juga harus jujur dalam bekerja ya, dalam satu shift kita lagi bekerja. Karena takutnya kan ada yang nggak jujur, misalkan kita belum ngasih obat nih, kita harus operan juga kan sama teman kita. Ini obat belum dikasih, nanti jam segini ya gitu. Kan ada yang suka bilang udah dikasih obatnya gitu, kata Allah obatnya belum dikasih gitu. Saling jujur aja, terus sama disiplin aja gitu. Iya, harus kerjasama. Oh iya. Kemudian mengenai tadi kan udah ngomongin kode etik nih Kak. Kemudian ada nggak sih misalnya ada kode etik yang dilanggar gitu? Nah, apa sanksi yang didapat kalau seorang perawat itu melanggar kode etik yang udah diterapkan? Kalau kita misalkan dalam bekerja yang mana nih, ngomongin pasien atau tentang bekerja sama temennya, kode etiknya kan beda-beda sanksinya. Boleh dari pasien dulu, sanksinya ya, kalau dari pasien misalkan kita nih kode etik kita ngomongin nih, ada ngomongin dalam satu nurse station ya, ngomongin pasiennya misalkan si A penyakitnya gini loh, terus kalau nggak iya dia nggak bisa sembuh lagi, nanti ada keluarga yang dengar dan kita dilaporin, itu kita langsung masuk ke SP, langsung dapat surat peringatan. Terus kalau misalkan ke teman sama sejawat, misalkan kita lupa ngasih obat, terus misalkan kita sudah operan dan misalkan temennya juga sama-sama salah, atau misalkan amit-amit gitu ya, jarang ada sih yang misalkan salah ngasih obat, itu juga langsung masuk ke surat peringatan. Kayak gitu aja sih, ujung-ujungnya mah cuma hanya dapat surat peringatan aja. Terus kalau misalkan kita udah benar-benar salah fatal ya bisa dikeluarin. Jadi tapi ada nggak Kak kayak pencabutan lisensi gitu dari lisensi yang kita udah punya nih sebagai perawat terus dicabut gitu, ada nggak Kak? Paling kalau misalkan udah jadi PJ atau senior ya, misalkan kalau udah jadi PJ gitu, misalkan kita itu di rumah sakit
itu ada yang dikategorikan misalkan PIK 1, PIK 2, PIK 3. Kalau PIK 1 itu kayak seperti senior, itu koordinator, itu bos dalam ruangan kita. Yang ke PIK 2 itu ibarat kayak PJ, jadinya dia penanggung jawab dalam shiftnya itu, dalam bekerja dalam satu shift. Misalkan pagi, siang, malam itu pasti ada shiftnya. Terus kalau yang PIK 3 itu biasanya yang kayak saya pelaksana aja. Misalkan kalau yang jadi koordinator, misalkan anaknya buahnya udah ada yang salah, bisa diturunin jadi yang ituan aja, PJ ruangannya aja, bukan koordinator lagi gitu, bukan dikategorikan bos lagi gitu. Oh, jadi kayak Biasanya penurunan jabatan gitu. Iya, terus kalau enggak ada juga yang dipindahin jadi koordinator di mana gitu. Di ruangan mana gitu. Yang jadi sengsaranya kalau kita udah punya masalah dalam keluarga sama pasien, ya yang pertama dipanggil adalah koordinator, bosnya, bos ruangan. Seperti itu. Iya. Baik Kak, terima kasih. Dikembalikan ke Mbak Arifah. Baik, tadi aku mau nanya sedikit Kak. Berarti kalau misalkan bawahannya kayak anak-anak itunya melakukan kesalahan, berarti yang kena teguran itu bukan ke perawat yang melakukan kesalahan itu, tapi melainkan ke kepala perawatnya ya kayak. Enggak, yang bawahannya dulu. Misalkan saya yang punya salah, saya dulu yang dipanggil itu, tapi disaksikan oleh bos koordinator sama manajer dulu. Nah, kalau misalkan tidak bisa diituin, baru naik ke direktur. Tapi kalau udah salah fatal banget, misalkan kita biasanya kalau yang salah obat itu dikategorikan udah salah fatal. Karena kita nggak tahu kalau misalkan pasien ini sakit jantung, kita dikasih obatnya salah atau nyuntiknya salah, itu bisa mematikan orang. Kayak gitu aja sih. Terus kayak misalkan kan kayak ngasih donor darah, kayak ngasih transfusi kan, transfusi darah harus lebih hati-hati. Kalau kita salah itu biasanya sudah dikeluarin, terus itu biasanya udah langsung masuk ke direktur juga, kayak gitu. Kalau misalkan kita perawat melakukan kesalahan kayak itu, STR-nya bisa dicabut atau enggak, itu kalau cuma dipecat aja kan? Kalau dipecat aja. STR itu memang kita udah punya satu-satu, udah punya surat tanda kita sendiri gitu, nggak masuk ke di dalam pekerjaan gitu, enggak. Itu STR emang udah punya surat kita lah gitu, SIM kita gitu ibarat kayak gitu. Cuma STR nggak ditahan, nggak kayak seperti ijazah. Baik, selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau nanya lagi nih Kak, mengenai kesalahpahaman masyarakat awam mengenai profesi sebagai perawat. Biasanya kan kalau dalam bimbingan konseling ini terdapat kesalahpahaman mengenai profesi nih, yang misalnya kayak guru BK dibilangnya polisi sekolah, atau guru BK guru yang nggak punya kerjaan di sekolah. Nah, kalau dalam profesi perawat itu sendiri, apa kesalahpahamannya biasa yang Kakak tahu? Kalau orang awam tahunya perawat dibilangnya cuma kayak pembantu dokter, dia ngikutin dokter doang, nggak tahu gitu biasanya lah. Kayak gitu doang, nggak bisa dia nyembuhin kayak gitu lah. Ibarat yang bertemu dengan pasiennya itu 24 jam kan suster dibanding perawat. Dokter itu dibanding dokter itu hanya mengasih instruksi obat. Kalau perawat kan kita melayani semua ya. Gitu. Jadi cuma ini ya Kak, jadi cuma dibilangnya pembantunya dokter aja gitu ya, nggak ada yang dibilang sama aja kok kayak dokter gitu. Enggak, jarang ada kayak gitu. Tergantung jarang yang mengapresiasi kayak gitu. Mungkin kalau pasiennya yang lebih tahu, misalkan keluarganya dia penyakitan atau gimana tuh sering dirawat, ya mungkin dia tahu lah, perawat lebih peduli dibanding dokternya gitu kan.
Tapi kalau yang benar-benar begitu mah jarang. Seperti itu. Baik, Bagaimana kembali ke saudara Mbak. Ainun? Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Ya, Kak, aku mau nanya selama jadi perawat, Kakak pernah ngerasa ada cerita yang unik gak sih Kak, yang berkesan banget nih buat Kakak, buat selama perawat nih aku pernah ngalamin gini gitu, ada nggak Kak? Kalau selama jadi perawat ya senang-senang aja, karena kalau saya prinsipnya ya jadi lebih tahu nyuntik gitu kan, apa nyuntik seorang, terus ya gimana ya, senang aja sih saya kerja jadi perawat gitu dah. Karena banyak keahliannya ya. Ada kasus yang menurut Kakak Pak ini nggak spesial lah, paling unik gitu, buat kayak ini Kakak pernah melayani pasien ini terus ceritanya tuh unik gitu, pernah nggak Kak? Pernah ada pasien yang melayani, misalkan dia punya penyakitnya sih, biasanya saya yang unik ya, pasien ada yang suka ngajak bercanda juga, ada yang gimana ya, pokoknya ya senang aja gitu kalau di rumah sakit. Ini mah karena saya sekarang kerja di klinik ya, kerja di klinik bagi saya ya kurang menantang gitu dibanding sama di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan ibarat kita udah siap semua, kita udah bisa ini bisa itu gitu. Jadi kayak lebih enjoy aja sih enak kan? Iya. Kalau misalkan suka dukanya Kakak jadi perawat gimana nih? Ya kalau misalkan pasiennya kadang-kadang ada yang rewel gitu ya, ibarat yang apa sih, misalkan kita udah capek dalam kerjaan kita gitu, maksudnya satu perawat itu kita megang pasien 12 orang itu kan kita ibarat pasiennya ya aneh-aneh lah gitu ya. Ada yang satu misalnya bawel, ada yang satu ituan kan mencet bel mulu biasanya kalau di rumah sakit kan. Gitu suka dukanya ya, kita kadang-kadang suka ngeluh ya, sama aja sih, kita nggak munafik ya, kita pernah ngomongin lah gitu, berisik banget sih ini, ngebel mulu gitu, tapi kan kita sebenarnya nggak boleh ngedumel, kita harus ikhlas melayani, sebenarnya sih gitu aja. Jadi sama aja kayak kalau misalkan ya namanya juga manusia, kalau misalkan udah lagi capek pasti ada aja ngeluarin. Iya. Oke. Baik Kak, karena satu pertanyaan lagi Kak buat mengakhiri sesi wawancara kali ini. Hari ini Kakak pernah nggak sih berkontribusi dengan guru bimbingan konseling di sekolah, menangani pasien tapi berkontribusi sama kerjasama sama guru BK gitu Kak? Dulu pernah juga sih, tapi biasanya dulu kalau yang pada ngambil S1-nya kan juga ngambil kayak penelitian atau bimbingan ya, kita juga sering ditanya-tanya juga sih dalam itu doang. Yang pada kuliah S1 kayak gitu sih. Berarti pernah ya kayak itu, boleh diceritain nggak Kak pengalamannya Kakak? Oh, ituan lagi saat itu ya, kita paling dikasih kuesioner aja sih dalam bimbingan itunya waktu itu BK-nya. Habis itu kita ngisi kuesioner yang dia kasih gitu aja sih. Oh, berarti cuma hanya mengisi kuesioner doang gitu ya Kak? Iya. Untuk ditanya-tanya biasanya udah pada males karena udah pada tahu ya. Dulu kan kita sama BK cuma sama itu doang, sama teknik kesehatan doang ya, jadi kan udah tahu lah gitu, ya udah jawab aja pertanyaannya ya gitu. Oke, karena pertanyaan dari kami buat Kakak udah selesai, udah kejawab semua sama Kakak. Untuk mempersingkat waktu, kita akhiri saja. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah. Enggak.
Sudah. Oke, baik, karena sudah tidak ada, kita akhiri. Boleh lanjut sesi foto dulu? Oh Boleh, iya, Kak? boleh. Boleh, ya. Jujur like saya. Nggak apa-apa, Kak, buat dokumen aja. Oke. Oh, iya. Ayo ya, 1, 2, 3. Udah. Udah. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Udah. Ya. Udah membantu kita ya, Terima Kak. kasih sudah meluangkan waktunya, Kak. Oke. Sampai jumpa Terima kasih, lagi. Kak. Iya. Iya, Kak. Dadah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Selamat siang, Ibu Sri. Iya, selamat siang. Makasih ya, Bu, sudah mau menjadi narasumber kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bahjatul Arifah dan teman-teman kami yang bernama. Kenalkan, Ibu, nama saya Denisa Putri, biasa dipanggil Denisa. Saya Novi Adila, biasa dipanggil Novi. Biasa dipanggil ya. Kami semua dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Bimbingan dan Konseling. Salam kenal ya, Bu. Iya, sama. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada wawancara hari ini. Sebelum wawancara dimulai, kami ingin meminta izin ya, Bu, untuk merekam semua sesi wawancara sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan wawancara pada Ibu Sri Widiarti ya. Iya. Baik, untuk mempersingkat waktu yang ada, kita mulai saja ya, Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama akan diajukan oleh Saudari Novi. Dipersilakan Saudari Novi. Baik, terima kasih Arifah. Bu, saya ingin bertanya untuk mengawali sesi wawancara kali ini. Bisa tidak, Bu, dijelaskan jenjang pendidikan Ibu hingga bisa menjadi bidan seperti sekarang? Sama sih seperti yang lainnya, mulai dari SD, SMP, SMA, langsung ke D4, Ibu, langsung ngambil kebidanan. Dari SMA langsung ke D3, D4 ya, Bu ya? D3 kalau untuk D4 kita ambil kuliah lagi 2 tahun kalau untuk D4. Baik, motivasi Ibu dan itu seperti apa, Bu? Sebenarnya sih nggak mau jadi bidan, pengennya jadi guru TK. Cuman orang tua disuruh jadi bidan. Pas udah terjun, terbiasa jadi ikut seneng. Kalau untuk motivasi sih sebenarnya sih nggak ada. Dulu sih sempat nggak ada karena kemauan dari orang tua. Pengennya sih cuman jadi. Tapi kalau udah terjun sih ngerasa enjoy sih, enak. Kalau udah terjun langsung. Baik, Bu. Pertanyaan dari saya segitu dulu. Dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke. Baik, terima kasih Saudara Novi. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Yayu Selawati ingin bertanya kepada Ibu Sri. Ya, silahkan. Mengenai objek praktik spesifik pada bidan itu apa saja, Bu, dalam artian sasaran layanan yang diberikannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Ayu. Kalau untuk objek atau sasarannya sih kita terbatas, nggak seperti dokter atau perawat. Kita dihususkan untuk ibu hamil. Untuk di luar persalinan sama ibu hamil biasanya itu lebih ke dokter. Jadi kita sasaran cuma ibu hamil, ibu melahirkan sama balita. Kalau untuk balita itu sendiri kayak apa aja, Bu, nanganinnya? Kalau untuk balita sih kita cuma memantau tumbuh kembang balita seperti kenaikan berat badan, terus
kemampuan untuk perkembangannya. Kalau imunisasi gitu masuknya ke ranah bidan Oh atau iya, tidak? imunisasi juga termasuk ke imunisasi, terus masuk ke ruang lingkup pelayanan. Bagaimana Saudara Yayu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya nih, Bu. Mengenai lisensi, apakah ada lisensi khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang bidan? Ada. Jadi setiap bidan yang sudah mengikuti praktek dan mendapatkan sertifikat atau apa yang disebutnya itu kalau di kebidanan itu STR, jadi surat register bidan. Atau kalau zaman saya dulu sama ibu itu sebutnya SIB, surat izin bidan. Biasanya sih itu yang setelah kita lulus kuliah itu yang kita dapat. Jadi sebagai bukti kalau kita itu perkuliahan di bidang kebidanan. Nanya kalau misalkan udah mendapatkan surat yang tadi, bisa langsung buka praktek sendiri atau masih ada syarat yang perlu dipenuhi lagi, Bu, buat buka praktek sendiri? Oh, masih ada. Kalau itu untuk kayak semacam ijazah ya. Kalau untuk kayak SIB mah kayak semacam ijazah kalau untuk anak SMA atau anak kuliah. Kalau untuk buka praktek beda lagi. Ada lagi kita ada namanya SIPB. Jadi surat praktek bidan. Ada lagi. Jadi kita daftar dulu ke Dinas Kesehatan, terus ada persetujuan atau rekomendasi dari Ikatan Bidan Indonesia atau setelah itu baru kontrol lagi, dilihat ruangannya emang udah sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak. Kalau memang belum, biasanya tidak dikeluarkan surat izinnya. Tapi kalau memang udah standar, ya kan bisa langsung dikeluarkan untuk surat izinnya. Tapi kalau yang tidak berizin kita tidak boleh. Buat apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, dilanjutkan sama teman yang lain. Oke. Kita ada berapa orang? 5 orang ya, Teh? Iya, ada 5 orang, Bu. Ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya ingin bertanya nih, Bu, mengenai kode etik. Setiap profesi itu kan pastinya memiliki kode etik yang harus diterapkan, yang harus dijalankan seperti itu. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak kode etik apa aja nih yang udah ditetapkan sebagai profesi bidan? Bisa dijelaskan nggak, Bu? Sama saja sih seperti pekerjaan yang lain. Jadi kalau untuk kode etik sesama seprofesi atau bidan ke bidan itu ada ya salah satunya saling menghormati. Kalau untuk ke pasien, jadi dia tidak memandang dia miskin atau kaya, sama tidak boleh membuka atau mempublikasikan diagnosa-diagnosa yang telah ditemukan. Kalau untuk ke ini sih, untuk ke untuk ke ikatan atau ke anggotaan sih nggak boleh, harus menjaga nama baik ikatan bidan itu sendiri. Seperti itu. Kalau seorang bidan itu bisa ngeluarin kayak resep-resep gitu nggak, Bu? Untuk ibu hamilnya misalnya kayak gitu. Bisa, bidan bisa. Obatnya terbatas, jadi emang ditentukan buat ibu hamil doang. Kalau untuk mengobati lebih ke dokter sih kita. Kalau untuk bidan cuma obat-obat yang dikhususkan untuk ibu bersalin sama yang buat imunisasi. Itu aja sih, sama KB biasanya. Jadi kalau untuk obat-obat seperti pengobatan semua yang di luar itu lebih kita rujuk ke dokter. Soalnya kita tidak berwenang.
Gitu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, misalnya ada kode etik yang dilanggar nih Bu dari seorang bidan. Nah, kemudian sanksi apa nih Bu yang didapat ketika seorang bidan ini melanggar kode etik yang ada? Biasanya kalau misalnya kita melanggar atau misalnya kita di luar jalur, kita ada pertemuan atau biasanya kita panggil sebut AMP ya. Kita diaudit apa yang kita lakukan ke pasien, diaudit sama dokter spesialis, sama bidan senior, kita diaudit. Kalau memang kita terbukti melakukan kelalaian atau keterlambatan dalam penanganan, biasanya kita diberi sanksi untuk pencabutan untuk pencabutan izin praktek. Jadi nggak bisa praktik lagi gitu ya Bu? Ya, biasanya 3 bulan atau 1 tahun kita nggak boleh. Kalau nggak salah sih 3 bulanan ya. Kita nggak boleh buka praktek. Setelah itu kita ngajuin lagi dari awal buat bisa praktek lagi. Oh, jadi bisa diajuin lagi gitu? Cuman kan ada syarat-syaratnya. Misalnya kita harus harus magang dulu ke rumah sakit atau magang dulu ke puskesmas yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Baik, Ibu. Terima kasih. Dilanjut lagi ke pertanyaan berikutnya sama teman-teman. Oke. Ibu, saya mau nanya, kalau misalkan buat lisensi itu ada masa berlakunya nggak sih, Bu? Ada. Itu berapa lama, Bu? Ada, biasanya kita per 5 tahun. Jadi per 5 tahun kita perbarui lagi atau izin kembali kalau misalnya emang sudah sudah tidak berlaku, ya kita harus pengajuan ulang. Jadi biasanya sih 5 tahun sekali untuk pengajuan ulangnya. Surat izin prakteknya ya Mbak. Iya. Kalau syarat-syaratnya itu sama aja kayak buat baru atau beda? Sama aja kayak buat baru persyaratannya. Jadi dinilai lagi ke fasilitas yang ada di klinik tersebut, terus ruangannya dilihat, terus pelatihan-pelatihan apa yang udah kita dapat, biasanya sih seperti itu. Buat selanjutnya apa? Ibu, saya mau nanya lagi deh nih. Ibu ada nggak sih selama kesalahan awam mengenai profesi bidan gitu, Bu? Kan kalau misalkan dalam BK itu kan dianggapnya kalau yang masuk ruangan BK otomatis punya masalah kan ya, terus ditakutin sama anak-anak gitu kan, anak sekolahnya kalau dalam tidak, Bu, seperti itu. Iya. Kalau untuk masalah atau kesalahpahaman sih untuk saat ini masyarakat udah sangat pintar ya. Jadi selama saya praktek atau terjun di masyarakat sih nggak ada kesalahpahaman. Jadi masyarakatnya sudah pada ngerti kalau misalnya emang lahiran ya harus ke dan jadi nggak monoton kayak dulu. Kalau kayak dulu sih lebih ke paraji atau dukun kalau dulu. Tapi kalau sekarang masyarakat udah pada ngerti, jadi pas mau lahiran dia nyari bidan. Iya Bu, baik ngerti Bu. Terima kasih. Iya. Saya mau nanya Bu, selama Ibu bekerja sebagai bidan ini pernah nggak sih Bu dapat kasus pernah nggak sih Bu, Ibu bekerja sama dengan guru sekolah BK gitu? Oh, iya. Kita juga ada kayak gitu ya, namanya konsulen ya, yang ininya lebih dari kita, misalnya kayak dokter. Ya, kita biasanya kerjasama kalau ingin merujuk pasien, kita harus konsul dulu sama dokter. Nanti dokter yang ngasih diagnosa baru kita rujuk. Kalau bidan hanya mendampingi kalau untuk itu.
Berarti pernah kerja sama dengan guru BK? Bukan guru BK sih, kita sebutnya apa ya? Apa? Biasanya sih kita ke Guru yang kesehatan. konsulen, dinas kesehatan, terus Iya. kepala puskesmas, kita ke apa namanya, ke dokter rumah sakit, ya kita sering kerja sama. Ya, lanjut aja Bu. Oke. Selama Ibu kerja sebagai bidan ini, ada nggak sih Bu kasus yang menurut Ibu tuh berkesan banget buat Ibu? Banyak sih sebenarnya ya, kalau misalnya kayak kasus kayak seperti itu, kayak semacam ya lebih ke kadang kita nggak dihargain, udah istilahnya kita udah ngorbanin semua, cuman kayaknya orang itu nggak ngehargain apa yang kita lakuin. Kadang kita udah ninggalin keluarga, ninggalin anak, terus kita tolong lahir, ternyata keluarganya apa namanya tidak menghargai apa yang kita ini lakukan ke keluarga dia. Kan Ibu kerjanya di puskesmas ya, Ibu. Dulu sempat ada yang bayi kecil, yang namanya bayi kecil atau prematur itu kita nggak bisa melakukan perawatan di puskesmas ya. Jadi kita harus rujuk. Sedangkan keluarga tidak mau, orang tuanya tidak mau dirujuk. Nah, kalau tidak mau dirujuk, biasanya kita tanda tangan, keluarga tersebut tanda tangan kalau tidak mau dilakukan rujukan. Nah, setelah tanda tangan semua, ternyata ada saudara yang dari pihak perempuan lihat kondisi bayinya. Nah, di situ dia marah-marah, tidak terima, padahal kita udah tanda tangan kalau misalnya bayi ini harus dilakukan rujukan, dan orang tua menolak untuk dirujuk, tapi saudaranya malah menyalahkan bidannya. Itu sih yang lebih ke gimana ya, lebih ke sakit hati sih enggak, cuman kita enggak ngerasa dihargain aja. Maksudnya kita kan tidak bisa melakukan tindakan tanpa persetujuan dari keluarga, begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Mau. Aku mau nanya. Saya mau nanya Bu. Iya. Pernah nggak Bu nanganin pasien yang di bawah umur, misalnya hamil di bawah umur, kayak seperti itu? Iya. Kayak siswa. Sering. Nah, sering banget itu yang paling susah ya. Dulu sering sih yang kayak gitu. Jadi dia di atas 16 tahun, 15 tahun dia udah mau lahiran sih, bukan mengandung. Kalau biasanya kalau yang umuran seperti itu kita enggak ketahuan kan dari awal. Tahu-tahunya usia kandungannya udah di atas 7 bulan dan datang ke tempat bersalin itu pas mau melahirkan. Nah, yang susahnya itu kan yang namanya mau bersalin atau itu kita harus menggali atau meminta identitas, asal dari mana, suaminya siapa. Kadang dia datang sendiri sama paling ditemenin sama suaminya atau pacarnya ke situ. Itu yang paling sulit. Ya, kita nggak bisa melakukan tindakan, apalagi pas ditanya ini suaminya atau bukan, dia kalau misalnya suaminya bukan suaminya, kita bingung mau melakukan tindakannya. Takutnya ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi atau menjelekkan pihak puskesmas gitu. Takutnya seperti itu doang. Kalau misalnya sampai kita melakukan pertolongan tidak ada yang bertanggung jawab, itu sih seperti itu. Kalau untuk yang di bawah usia 20 tahun. Terus untuk melakukan melakukan atau memberikan penyuluhan tentang ininya dia agak susah karena
faktor usia sama pendidikannya. Jadi nggak nyampe apa yang kita sampaikan. Itu sih lebih kendalanya kalau misalnya dia usianya di bawah 20 tahun atau 18 tahun. Baik, untuk mengakhiri wawancara hari ini, satu pertanyaan lagi ya, Bu. Oke. Kesan suka dan duka Ibu sebagai seorang bidan itu apa aja sih, Bu? Apa ya? Kalau sukanya kita itu kalau misalnya udah nolong dan ibu sama bayinya itu sehat, sukanya di situ sih. Jadi kita udah nolong orang sampai istilahnya udah nolong bayi sama ibunya selamat, itu yang sukanya. Kalau dukanya sih apa ya, itu doang sih. Cuman kita kadang ada orang-orang nggak ngehargain, itu doang sih Teh. Kalau suka dukanya. Jadi kayak harus lebih banyak edukasi buat menghargai suatu profesi seseorang ya Bu ya. Iya, cuman kan kadang orang, nggak semua orang sih seperti itu, hanya sebagian atau oknum. Baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan kami juga tidak ingin mengganggu waktu Ibu Sri. Oke. Kita akhiri saja ya Bu sesi wawancara hari ini. Semoga pengalaman-pengalaman Ibu yang sudah Ibu bagikan pada kami hari ini akan membantu kami di masa depan yang akan datang. Amin, mudah-mudahan. Akhir kata dari kami, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Sri ya. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Teh. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kuliahnya cepat kelar ya, Dek. Amin. Iya, iya, didoain mudah-mudahan yang terbaik aja buat semuanya ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.